Dijilat sudah 2 kali mengalami lihat pembalut sendiri, dijilatin sosok gaib. Masya Allah. Kenceng banget saya ngomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ali ingin ngucapin terima kasih buat teman-temanku yang sudah subscribe. Masya Allah barokah mudah-mudahan ya. Dan ini mudah-mudahan apa ya, subscribe-nya ini bisa menjadi bantuan buat kita untuk terus memberikan konten-konten yang terbaik pokoknya ya, Masya Allah. Amin. Dan kembali lagi di Baterai A2 bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Arif Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ali. Ini sebenarnya kita nggak ada konten hari ini. Cuman ini cukup mencuri perhatian aku. Kenapa? Karena ada sebuah berita di Twitter, Guru. Iya. Dan aku pikir ini ada ilmunya gitu loh. Nah, terus ini penting gitu loh ilmunya. Dan sampai saat ini belum ada sih yang memberikan solusinya. Iya. Mohon maaf sebelumnya Guru ini kalau misalnya agak ajaib. Tapi yang namanya sama Ali selalu ajaib. yang namanya ilmu tetap harus kita sikapin ya. Ya, Masya Allah. Daripada disikapi sama orang lain, nanti yang akhirnya kalau yang nggak paham ilmunya jadi keluar dari jalur malah bahaya. Dihisap, dijilat sudah 2 kali mengalami lihat pembalut sendiri, dijilatin sosok gaib. Masya Allah. Kenceng banget saya ngomongin. Baik, jadi gini. Sudah 2 kali ngalamin lihat pembalut sendiri dijilatin atau sosok gaib. Artinya aku ngebayangin di sini dia itu membuangnya di tempat yang memang Tidak pada tempatnya. tempatnya. Iya, itu dia. Terus yang kedua memang kalau nggak salah dulu ada ajaran kita hati-hati kalau misalnya gitu dibuang yang benar atau gimana atau ada akhlaknya gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya makhluk gaib udah kesana, terus ya seperti tadi dibilang menjilati darah haid ya. Itu artinya kan apalagi bisa terlihat gitu Guru. Iya. Ini kan berarti mungkin kalau kita dari sisi orang yang kita menyikapi dari sisi positifnya nanti ada pelajaran, hey come on man, you itu bahaya buat lu. Kalau misalnya kalau ada yang mau nyikapi dengan baik, tapi kalau misalnya menyikapi dengan mistis, serem banget lu, hati-hati kan gitu kan. Iya, nah Guru mohon ilmunya nih Guru. Ini apa sih yang harus kita lakukan? Karena tidak mungkin sampai terlihat oleh ini anak, artinya tidak ada pelajaran di dalamnya. Iya. Pertama tentang tadi soal menyikapi ya. Iya. Kalau seseorang menyikapinya dengan dengan ilmu, tentunya ini akan jadi pelajaran, ya kan? Tapi kalau menyikapinya dengan mengambil sisi serem gitu kan, nggak akan jadi pelajaran kan? Nah jadi bahasanya lagi ketika Ali membahas tentang fenomena apa sih tadi? Ini jadi Fenomena tentang darah haid. Iya. Ya. Nah, darah itu sendiri adalah jiwa ya. Jadi darah itu sama dengan jiwa. Kemudian darah haid adalah darah yang kotor ya. Ini bagian daripada jiwa-jiwa yang kotor tadi yang keluar dari tubuh seseorang atau tubuh wanita ya. Memang itu karena qadarullah. Karena memang kekuasaan Allah. Nah, kalau bahasa kotori ya kan darah kotor kan, haid itu darah kotor ya. Betul. Nah kalau yang menjilat juga itu pastinya adalah makhluk yang kotor, di tempat yang kotor. Boleh jadi juga yang melihat hatinya kotor. Aduh. Nah jadi kotor semua nih. Ya. Jadi intinya yang jelas setan suka di tempat yang kotor. Ya. Maka itu apalagi ini menyangkut bagian jiwa ya, karena darah itu adalah bagian jiwa, maka harus hati-hati, ya. Jadi artinya darah itu ketika misalkan darah kotor itu keluar tentu lewat pembalut ya. Kemudian kalau bisa ditutup, dibuang di tempat pada tempatnya. Yang lebih baik lagi tidak terkena terlihat orang lain lah bahasanya gitu ya. Sehingga tertutup kalau memang masuk tong sampah diikat lagi. Lebih baik lagi tentunya dengan doa semoga
tidak ada yang dimanfaatkan untuk makhluk lain, iya kan? Mungkin dengan Bismillahirrahmanirrahim cukup nggak bro? Insya Allah cukup. Karena dengan menyebut nama Allah kan ya. Apalagi dengan ta'awud gitu tambahin ya. Nah, gitu. Tutup di tempat yang buang di tempat yang tertutup, tidak terlihat oleh orang lain. Berarti jangan di dalam rumah dong ya? Ya, kalau memang harus di dalam rumah ya tempat sampah dulu kan, hari prosesnya. Setelah itu kan ke tempat sampah, ya kan? Kalau memang langsung dibuang di luar, iya, luar rumah boleh kali ya? Bisa aja untuk lebih aman lagi. Tapi yang jelas kan ini masalahnya orang tersebut bisa melihat makhluk yang menjilat darahnya dia sendiri kan gitu bahasanya kan? Dengar gini loh katanya mukanya itu rata. Nah, iya. Kok bisa gitu? Apa gara-gara kebanyakan nonton film? Tapi ya udahlah, mungkin orang punya fantasi setan masing-masing ya. Ya, kalau memang itu sebuah kadarullah juga dia melihat. Nah, dia harusnya melihat pelajaran ya. Pelajaran diri dia ini ada apa dengan diri dia kan? Saya bilang tadi semuanya karena diawali dengan kotoran semua. Darah yang kotor di tempat yang kotor, dijilat oleh makhluk yang kotor, yang lihatnya juga boleh jadi kotor. Ya. Benar. Jadi mungkin sekarang kita bisa ambil kesimpulan buat wanita-wanita dan buat laki-laki juga yang sudah punya istri, coba diingatkan mungkin ya. Iya. Karena orang yang haid aja, artinya dalam hal ini menyentuh mushaf Al-Quran aja nggak boleh, masuk ke masjid aja nggak boleh, ya kan? Artinya kan memang saat itu wanitanya sedang tidak suci kan gitu ya. Jadi apalagi kalau kita tahu bahwa itu darah kotor, harusnya dibuang di tempat yang betul-betul pada tempatnya, ya. Karena ketika dijilat oleh makhluk yang tidak baik tadi, itu bisa ngepek ke yang itu kan? Nah, itu tadi. Bisa lah semuanya. Astagfirullah. Ya. Jadi itu sebetulnya kalau orang tersebut memang lihat harusnya dia buru-buru istighfar. Ya kan, semuanya memperbaiki. Iya dong, harusnya dia perbaiki apalagi mata zahir dia bisa melihat itu. Ini kan sesuatu jadi penyakit akhirnya. Iya benar. Tapi artinya tidak mungkin Allah ngasih, ini mungkin pesan dari Allah ya, ada pelajaran di situ yang harus kita ambil. Pertama yaitu harus bersih walaupun kita dalam keadaan kotor, ngebuang harus benar. Jangan salah tempat. Betul. Pakai baca doa juga ngebuangnya, ya mudah-mudahan terlindungi gitu Guru. Betul. Kenapa sih intinya darah itu saya sebut jiwa? Karena jiwa kan sebetulnya nggak ada wujudnya ya. Iya. Nggak ada wujudnya. Tapi ketika diwujudkan adalah jiwa itu adalah darah. Oke, kita bisa diuraikan nih. Jiwa adalah nyawa. Kok bisa disebut nyawa? Ada hubungannya nyawa dengan darah? Ada. Jiwa dengan nyawa ada. Nyawa dengan jiwa, kemudian jiwa dengan hawa nafsu. Sama. Karena orang yang memiliki jiwa pasti memiliki hawa nafsu. Ya, hawa nafsu juga bagian daripada emosi. Emosi, amarah, sama kan? Tapi tetap nggak ada wujudnya. Belum ketemu tuh dari jiwa, nyawa, emosi, kemudian amarah. Kemudian secara persamaan kata, amarah itu adalah orang yang sedang naik darah. Nah, barulah darah itu ketemu jasadnya. Orang sedang naik darah. Ini istilah kan, darah itu berarti kan darah tinggi. Bisa darah tinggi, bisa darah rendah sakit, darah kental sakit. Kemudian ketika manusia sakit, juga diambil darah oleh orang juga. Jadi darah itu menentukan, Li. Ya, cek darahnya kan? Iya, bukan. Benar. Nah, sehingga dari darah itu terlihatlah ada muatan apa. Terdeteksi. Apakah itu kolesterol, apakah itu asam urat ya. Yang jelas ada makhluknya di dalamnya. Ya. Nah, ini darah yang bersih, Li. Apalagi darah yang kotor. Aduh. Itu dia. Iya benar ya. Jadi darah yang kotor sama dengan jiwa yang kotor. Nah, itulah dengan kasih sayang Allah, dengan kebesaran Allah, wanita-wanita yang dikeluarkan darah kotornya, itu jiwa-jiwa yang kotor dalam diri dibersihin. Yang disebut idah itu tadi. Ya. Bahkan orang yang bercerai ada hubungannya dengan masa idah. Iya. Orang yang meninggal, istri yang ditinggalkan juga ada masa idah. Ya itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar darah kotor, tapi juga memang ada aturan-aturan kehidupan yang lain ya. Tatanan hidup yang lain gitu loh. Ya. Nah, itulah begitu Allah sayangnya sama wanita gitu. Maka wanitanya harus benar gitu loh. Iya, udah dimuliakan ya. Sedemikian rupa. Nah, baik, berarti Guru ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Siapapun yang menyikapi dari Twitter ini, dan terutama juga buat aku juga ya, buat semuanya. Artinya kalau misalnya sampai terlihat ada seperti itu mungkin hak adanya. Jadi ya
jangan sampai kita sembarangan membuang pembalut itu ya. Betul, yang paling bahayanya dengan Twitter yang seperti tadi, orang-orang atau wanita-wanita ingin ngikutin gitu loh. Pengen tahu bener nggak sih? Aduh, ini jadi bahaya kan. Jadi lama-lama orang pada buang sembarangan tuh kan. Nih ya, maaf aja ya, darah yang haid itu kan umumnya maaf ya, aromanya kurang enak ya. Iya. Artinya berbau gitu ya. Iya. Nah itu berbau kan menandakan hal-hal yang memang tidak banyak yang tidak baik yang dikeluarkan gitu. Sehingga kalau memang itu yang tidak baik ada dijilat pasti ada oleh makhluk yang tidak baik. Tidak baik, ya Allah. Gitu. Ya udah, sekarang artinya kita udah tambah jelas nih guru ya. Dan simple penjelasan dari kita tadi. Istilahnya tadi guru bilang coba lebih menyikapi itu hal buruk di tempat yang buruk, jangan sampai cuma buruk ya. Terus kalau misalnya saat ini terlihat ya mungkin hak adanya memang ada makhluk seperti itu guru ya. Iya. Nah mungkin ini jadi pelajaran buat kita sehingga akhirnya kita tidak melakukan hal seperti itu. Ya kalau misalnya mau dibuang ada akhlak baca bismillah segala macam di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Dan mudah-mudahan perbuatan itu tidak diikuti oleh orang lain gitu. Amin. Apalagi diikutinya karena keinginan untuk melihat makhluk yang rata tadi kan. Jangan Karena penasaran kali orang-orang. Penasaran sama yang indah-indah aja ya. Ngelihat makhluk yang enak-enak aja deh. Iya, ya. Mudah-mudahan apa tweet ini jadi menambahkan keimanan kita. Betul. Sehingga akhirnya kita bisa berusaha khususnya untuk perempuan lebih bersih lagi. Iya, menjaga badannya baik jasmani maupun rohaninya. Ya. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama, Masya Allah. Pemirsa di rumah jangan lupa jamaah-jamaah aku semuanya nih ya, jamaah Ahsanah TV ya, jamaahnya guru untuk terus subscribe, like, comment dan share ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini menjadi sebuah tambahan ilmu buat teman-temanku semuanya. Dan selain itu juga jangan lupa untuk komen di bawah kira-kira ada konten apa yang paling suka untuk dibahas oleh kita. So, saksikan terus Baterai A2 insya Allah bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Arif Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahsanah TV.